Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UMB Karawang. Masih pada mata kuliah pemrograman web. Di pertemuan kali ini kita coba membahas mengenai PHP ya. Dan juga kita akan bahas juga mengenai komponen input dan output ya di dalam PHP. Baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan video praktikum di pertemuan ke-5 ya, kali ini. Oke baik, sebelumnya seperti biasa ya, kita coba nyalakan dulu exam pp-nya. Exam pp. Kemudian di dalam exam pp-nya kita nyalakan lagi Abase dan MySQL-nya. Oke, setelah diaktifkan, kemudian kita siapkan juga solder. Oke, nah ini kita close aja ya. Ini halaman 16. Kita coba buka, bikin folder baru aja deh ya. Oke, ini masukkan ke htdocs. Kemudian di sini saya buat latihan. Latihan 5 gitu ya. Oh, eksis. Latihan 6. Eksis juga ya. Web 5 gini ya. Jadi kita beli ke grosir. Oh, sorry. Ini open folder ya. Terus kita jual ke pelanggan kita gitu ya. Nah ini kita di ini ya. Ini harus serius ini ya. Kita masuk ke chat dulu. Betul. Jangan harus serius. Ya. Saya nggak mau Latihan 5 ya. Harus serius nanti. Oke. Nah, kita coba panggil folder latihan 5-nya. Harus serius lah, ini akuntansi nih. Karena memberikan pemikiran yang kayak versi ini kan tidak. Oke. Cowok kayaknya rapi tidak ya. Oke, di latihan 5 ini kita akan coba untuk mengenal ya kan bagaimana script ya. Script yang biasa kita gunakan di dalam PHP ya. Tentunya seperti yang dijelaskan di dalam pertemuan teori bahwasanya PHP itu berbeda ya dengan HTML, dengan CSS ya kan. Nah, di PHP ini cenderung lebih lebih menuangkan fungsionalitas daripada sistem yang nantinya akan dibuat gitu ya. Jadi PHP ini alangkah baiknya adalah digunakan sebagai bahasa pemrograman yang untuk menjalankan atau merunning semua fungsionalitas yang diinginkan di dalam suatu program tersebut ya. Jadi bukan untuk desain atau untuk tampilan ya, tapi untuk fungsionalitas. Oke. Nah, biasanya PHP itu akan diawali dengan script kurung siku gini ya. Tanda tanya kemudian PHP gitu. Nah, kemudian ditutup dengan tanda tanya kurung siku tutup gitu. Nah, coba kita save dulu deh. Save htdocs latihan gitu ya. Masuk ke dalam latihan 5, kemudian saya coba di sini masukkan namanya proses PHP gitu ya.
Nah, ingat di belakangnya harus menggunakan ekstensinya adalah .php. Save. Nah, ini sudah .php ya. Oke, nah di dalam PHP itu tentunya kita bisa mengenal istilah variabel ya. Variabel itu akan diawali dengan dolar gitu kan. Misalkan saya ingin membuat variabel namanya variabel nilai gitu kan. Ya, nah di variabel nilai ini ya kan kita ingin coba mengisikan bahwa variabel nilai ini adalah string, isinya belajar ini di sini misalkan matahari PHP putra TBK. Apa dasar itu TBK itu? gitu ya. Belajar PHP dasar, kemudian nah ini ada titik koma biasanya di belakang. Ada yang bisa menjawab? Kemudian kita coba untuk echo ya kan, untuk tampilkan Putra Prima TBK. Apa itu TBK? tampilkan. Ada ditanya tetangga, Biasanya ketika apa itu ingin TBK? menampilkan kita harus Udah belajar akuntansi kayaknya diawali dengan Anissa kutip ya. atau Nisa. Misalkan Ya, apa itu TBK? S nilai gitu ya. Nilai. Ya TBK itu terbuka. Nah, Maksudnya itu go public ya. coba kita running ya. TBK itu. Kalau di Malaysia itu GHD. Host. Jadi gini, perusahaan itu ada yang perusahaan private, pribadi, keluarga. Oh, di sini error nih. Ini TBK itu maksudnya Parse error sintak ya, error bursa saham. unique Itu TBK ya. Ini kutip-kutip ya di link ke-4. Nah, ini biasakan ya. Jadi kalau di PHP itu pasti akan muncul sintak error ketika tidak sesuai. Itu berbeda dengan yang di HTML atau di CSS ya. Paling ya kalau error ataupun tidak sesuai, biasanya tidak bisa muncul ya kalau di CSS atau di HTML. Tapi kalau di PHP itu pasti akan memberikan pop-up atau memberikan informasi bahwa ketika kita membuat programnya tidak sesuai, di situ akan muncul yang namanya error. Itu errornya di link ke-4 ya, berarti rekan mahasiswa akan cek ya kan di link ke-4. Nah, di link ke-4 ternyata di sini katanya nggak perlu seperti ini gitu. Coba kita sama dengan saja, bisa nggak? Oh, ini jangan dolar ya, sorry. Echo itu bedanya. Nilai gini. Kalau perusahaan dagang itu karena dagang kita ada harga pokok. Misalkan ini kita. Nah, kenapa ini yang nampilnya adalah nilai? Kita ingin berarti kan ini harus ada isi ya. Kalau seperti ini kan kita membacanya jelas stringnya. Tapi kalau seperti ini nah, ini adalah akan membaca isi daripada variabelnya gitu ya. Jadi kalau di echo itu boleh kalau nilainya bukan string ya, maka di sini tidak perlu menggunakan kutip. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan string, maka di sini boleh kita menggunakan petik atau kutip 2 ini ya. Ini boleh seperti ini. Namun di akhirnya tetap kita harus gunakan titik koma. Oke, gitu ya. Untuk dasar mengenai proses PHP. Nah, bagaimana kita coba untuk melakukan penjumlahan? Nah, kalau misalkan kita ingin membuat suatu penjumlahan, kita bisa gunakan proses di sini. Ya. Misalkan saya coba di sini nilai ke-1 adalah 2, gitu kan ya. Saya copy paste lagi di sini. Nilai kedua adalah 5 misalkan. Nah, maka ketika kita ingin melakukan penjumlahan di sini, kita perlu di sini
ini A, bagian A. memasukkan ya kan nilai 1 ya kan ditambah gitu kan, tinggal seperti ini ya operatornya, operator matematikanya, kemudian dolar nilai 2. Nah, maka yang dihasilkan adalah proses penjumlahan 2 ditambah 5 jadi 7 gitu. Nah itu untuk proses aritmatik ya. Nah kita juga bisa menggunakan proses untuk apa namanya untuk memangkatkan atau membuat satu sisa hasil bagi gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengkombinasikan PHP ini dengan logic, yaitu decision atau if. Nah, nanti mungkin bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan switch and case, bisa juga menggunakan looping. Ya. Oke, nah sekarang kalau seperti ini kan rasanya tidak cukup gitu ya. Kita bisa coba menambahkan apa namanya layout gitu kan ya. Jadi menambahkan form ya biar nanti inputan yang dimasukkan di dalam proses PHP-nya itu lebih dinamis. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita coba untuk membuat tampilan dari apa namanya formnya dulu ya. Oke, file new. Kemudian di sini coba save. Kita masukkan namanya index.php. Nah, nggak apa-apa ya, walaupun HTML tetap kita gunakan PHP karena kita sudah menggunakan web service. Nah, kemudian ini prosesnya. Kemudian saya pengen menampilkan hasil proses ini ya kan ke dalam proses dulu deh ya, ke dalam proses dulu, nanti kita akan coba menampilkan di dalam output ya, nanti tambahkan. Kita coba dua dulu aja ya. Oke, kita buat sintak HTML-nya. Oke, kemudian judulnya adalah komponen output gitu ya. PHP. Oke, kita coba untuk membuat form ya, dimana formnya kita coba untuk kombinasikan dengan apa namanya div ya. Kita kombinasikan dengan div, dimana form pertama kita buat namanya form pertama kita buat di bagian pertama label ya. Nah, misalkan di sini form data terus ini nanti ada ini juga siswa gitu ya. Terus lanjutkan itu apa? Kemudian kita coba kombinasikan dengan menggunakan tabel. Di dalamnya untuk inputannya kita coba kombinasikan dengan tabel. Biasanya kita gunakan TR dulu ya, tabel rows. Kemudian diakhiri dengan slash tabel rows. Lalu di bagian sini kita coba untuk gunakan apa namanya TD ya. TD, nggak usah pakai TH lah. Oke, saya buat TD-nya itu jadi 3 biar banyak ya. Oke, sebelum ini berarti saya buatkan di sini adalah tag form dulu ya. Form oke, saya coba pindahkan yang bagian sininya ke sini 30. nah gitu ya. Form biasa kalau di dalam tag form itu harus ada action, kemudian actionnya saya coba buatkan menggunakan post ya. Nah, ada post ada get ya seperti yang dibahas, kita gunakan post.
kemudian di sininya apa metode metode dulu ya, kita gunakan metodenya adalah post. Kemudian untuk apa namanya action ya, untuk mengarahkannya kita gunakan link. Kita coba untuk menghubungkan ke link ini ya, proses. Oke, maksudnya gini. Ini di transaksi dagang itu ada ya, berikutnya saya coba untuk buatkan di sininya adalah nama gitu ya. Saya mungkin kalau di Kemudian titik 2 di sini saya taruh, kemudian di sini saya coba masukkan inputan. Input. Nah, tipenya adalah teks saja. Namanya nama aja. Gitu ya. Tadi kode-kodenya aja kalau D10 kita coba copy saja dari TR sini. Saya bikin satu rows lagi di bawah namanya nim. Gitu ya. Kemudian di sini tipenya number. Barang dagangan atau kalau ini ya barang yang kemudian copy lagi. Misalnya gitu ya. Terus N30 itu sini coba saya buat alamat ya. Kalau alamat kita gunakan teks area. Nah, 3 aja dulu ya. Nanti sisanya rekan mahasiswa bisa ditambahkan dengan jenis kelamin dan lain sebagainya ya. Teks area. Ini hapus saja ya. Harus dibelinya harus dibayar. Tapi Teks kalau areanya kemudian membayar kita kasih tipe, bukan tipe. Nah, ini ada lagi EOM. Name-nya adalah End of month. Alamat. Sama juga ini. Ini ganti alamat. 210. Ini juga saya ganti name. Gitu ya. Nah, rekan mahasiswa di mana NIM ini ya, NIM ini adalah nilai ya kan yang nantinya kita ambil ya, atau penampung nilai yang nantinya kita ambil atau kita kirimkan ke dalam proses ini gitu ya. Nanti di dalam sini kita coba buat variabel dan isinya adalah nilai yang diberikan oleh form ini begitu ya. Oke, coba kita save dulu. Sudah benar belum? Hapus di prosesnya. Oke, oh ini ada TR nih, error ya. Kita coba perbaiki alamatnya hanya gede ya. Biar ini. Nah, kemudian di sini ada tadi yang bocor mana? TR. Oh ini ya. TR kita hapus. Nah, kalau seperti ini kan rapih ya dalam pembuatan formnya. Nah, kemudian saya coba untuk apa namanya, letakkan ya, form ini center gitu ya. Nanti di sini saya coba gunakan center. Boleh menggunakan allegiance center atau menggunakan function tag ya. Bisa seperti ini gitu ya. Oke, coba kita kan. Nah, ini posisinya di tengah, jadi sengaja saya buat di tengah biar enak. Oke, nah tinggal nanti kita tambahkan di bagian bawah ini tombol. Berarti saya coba buat lagi arrows lagi. Kita coba buatkan di sini input gitu ya. Tipenya bottom. Submit ya. Submit. Ini kalau submit nggak perlu ada name, boleh sih pakai name.
Ini pakai value aja ya. Value di sininya kita masukkan namanya adalah simpan. Kemudian ini selain itu ada retur dan keringan harga potongan penjualan. Nah, maksudnya harusnya ini nggak usah ada ya. Kalau misalkan Nah, berarti kita hilangin aja yang bagian sini. yang diinginkan, itu bisa dikembalikan, itu namanya retur. Sip. Ya, retur. Nah, begini ya. Sip. Ini kan udah ke arah tuh. Nah, berarti udah bisa diarahkan ke proses ya. Tinggal nanti kita coba isinya. Isinya kita perbaiki. Oke, kita coba cek yang di bagian prosesnya. Berarti di sini kita buat nama variabel pertama adalah nama, gitu ya. Nah, kita samakan saja ya dengan name yang di sini. Boleh beda ya, sebenarnya boleh beda. Ya, asalkan nanti nilainya sama ya untuk penamaannya. Kemudian berikutnya name. Kemudian berikutnya adalah alamat, gitu ya. Kita pakai tabulasi deh biar enak. Nah, kemudian di bagian sini kita coba buatkan variabel post. Nah, postnya harus pakai huruf kapital ya. Nah, baru di dalamnya kita tambahkan nama gitu kan. Nah, sama dengan yang di sini. Value-nya. Nah, ini juga kita coba tambahkan $post karena kita mau mengirimkan data ke sini, itu kan yang berarti di sini harus menggunakan post. Name sama dengan yang di sini. Kemudian yang kelima kita buatkan $post. Kalau variabel boleh berbeda ya, tapi kalau isi harus sama dengan yang name di situ. Alamat gitu. Nah, berikutnya nanti tinggal kita esokkan di sini. Ya kan? Kita coba buat berarti yang pertama adalah nama. Ini jangan pakai plus ya. Kemudian di sini name. Coba baca ini. Kemudian terakhir kita buat alamat. Oke. Nah, gini aja dulu ya prosesnya. Coba kita runningkan. Nah, kita isikan namanya Bayu misalkan. Name-nya 0859 gitu. Nah, gini ya, alamat Karawang. Misalkan seperti ini ya. Coba save. Nah, ini error nih. Ya kan? Please error syntax error unexpected-nya. Name variabel. Nah, ini koma. Nah, harusnya menggunakan koma saja. Or titik koma. Nah, berarti di sini ada yang error. Lin berapa? Cek linnya adalah lin 6. Lin 6 itu berarti kan output. Nah, di sini kita perlu menambahkan titik koma di bagian sini. Nah, gini ya. Nah, begitu. Coba running lagi. Nah, Bayu. Nah, ini baru Bayu yang tampil. Sedangkan ini nggak tampil. Nah, berarti kita perlu echo lagi. Kita tambahkan echo lagi di sini. Kita tambahkan. Kalau string seperti ini bisa nggak? Oh, bisa ya, string. Ternyata kalau kita nilainya string juga bisa ya. Di sini. Oke, coba kita tambahkan lagi deh. Di bawah sini, ini alamat gitu ya.
ini coba pakai string saja sama ya, biar nanti kita kombinasikan. Nah, ini alamat dihapus saja. Oke. Jadi gini, Oke. sudah Kita refresh. Jadi Oh, titik komanya dihilangkan kalau string. Yang pertama Hapus. ada pencatatan akuntansinya itu metode fisik atau periodical. Nah, ini ya. Tapi ini masih sejajar. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sejajar? Nah, kita coba untuk tambahkan BR ya. Kok bisa pakai BR? Bisa. Sama ya di sini juga. Kita coba. Benar nggak? Ah, bisa kan? Tapi akan BR di bagian sini. Kalau ada pembelian itu kan kita ada pembelian, ada penjualan itu, bondnya itu jadi taruh aja di meja. Nah, gitu ya. begini ya. Tapi belum dibukukan nih. Ya kan? Hasilnya jadi dari inputan ini, maka hasilnya adalah ini. Jadi kita sudah mengirimkan ke proses ya untuk ditampilkan ya kan variabel yang dimasukkan di dalam sini, variabel yang dibuat di sini, kemudian disisipi dengan nilai yang dikirimkan oleh si form ini, gitu ya. Nah, tapi kan kalau di dalam PHP itu ini tidak tepat ya ketika kita menyajikan data, gitu ya. Menyajikan data itu nggak tepat kalau di dalam proses. Sebaiknya di bagian PHP ini ya hanya membuat proses saja, gitu ya. Nah, kemudian untuk menampilkannya ya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti query data, gitu ya. Query data yang kemudian bisa ditampilkan. Gitu, nanti mungkin next di pertemuan berikutnya, karena ini baru berbicara mengenai komponen input dan output ya. Nah, nanti kan kita supaya lebih baik program yang kita buat, yaitu kita harus menambahkan database ya sebetulnya. Begitu. Oke, coba kita embed ya. Ternyata bisa juga. Ini PHP ini kita embed ke dalam HTML ya. Coba kita buat di sini. Kita copy aja dari sini. Tambahkan new file. Save, kemudian masukkan di sini namanya output ya. Tadi pembelian itu dot pada kas atau pada utang. Nah, ini penjualan kalau tidak dengan uang atau dengan. Nah, kita coba untuk mengarahkannya tidak ke proses, tapi mengarahkannya ke output, gitu ya. Output sini. Nah, begitu juga misalnya kalau retur. Nah, ini coba kita buatkan dulu di dalam outputnya, misalkan di sini. Ketika retur beli, pembelian kita beli barang. Kemudian di formnya ini jangan form lagi. Tabel. Setelah diterima barangnya gitu ya. Nah, kemudian di sini saya coba untuk membuat di bagian TD-nya itu ada nama, benar ya. Tapi di sini saya coba untuk menambahkan kalau tadi dengan kredit misalnya PHP ya dalamnya. Pembelian pada utang. PHP-nya itu Nah, dari. ketika diretur ini berarti jumlah itu pembeliannya harus, tapi kan pembelian di debit, sekarang kredit. Jadi saya coba untuk menampilkannya ke sini, gitu ya. Nah, kita copy saja lagi yang bagian ininya. Utangnya berkurang karena ini kan diretur barangnya itu. Masukkan ke dalam sini sebelum form. Menjadi berkurang. Jadi ini bisa di-embed seperti ini ya PHP-nya. Oke, jadi kita tinggal melakukan output saja di sini. Retur dari penjual itu kebalikannya juga gitu. Berarti kalau tadi utangnya yang berkurang,
Oke, kita coba untuk memasukkan ke dalam tabel. Formnya kita hilangkan saja karena kita tidak menggunakan form. Kita coba gunakan tabelnya saja. Nah, name, nama, ya kan? Kemudian apa namanya, name, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah alamat, gitu kan. Kita butuh 2 kolom saja, 2 row saja. Jadi ini enggak perlu juga. Nanti di bawah sini saya coba untuk menampilkan nama. Berarti di sini kalau kita meng-embed ke dalam HTML, ini kita tidak lepas dari ini PHP dulu. Jadi semuanya harus diupdate oleh PHP ya. Nah, gini ya. Nah, saya ingin menampilkan di sininya echo, atau boleh juga dengan menggunakan query ya. Query data, tapi di sini saya coba untuk yang sederhana dulu. Kemudian tampilkan di sini adalah variabel nama, gitu kan ya. Sorry, ini name, gitu ya. Titik koma. Nah, bedanya kalau di periodikal itu, bagian sini kita masukkan nama gitu. Di debit pembelian pada utang. Letak di variabelnya saja. Tapi kalau Bagian di sini perpetual, saya coba masukkan pembelian, persediaan gitu. Ketika barang datang di ini jurnal ya. persediaan pada utang. Kalau periodikal itu, benar nggak? Kalau kata saya di sini itu dibukukan sebagai pembelian. Kalau kita beli barang dibukukan sebagai pembelian. Tapi kalau di perpetual nanti dibukukan sebagai persediaan kita bertambah gitu. Oke. Nah, berarti di bagian indeks ini kita actionnya ganti ke outputnya. Pembelian. Oke, coba ya. Nanti hubungannya dengan kita refresh. Nah, ini sebenarnya kan ada. Nah, ini kan belum ada ya. Tetap ada isinya, tapi ini sudah kita arahkan ke outputnya. Misalkan di sini Bayu. Tuliskan juga ini halaman 19. Alamat. Dengan demikian. Subang, gitu ya. Kemudian klik simpan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita coba buatkan bordernya ya di dalam tabel. Bordernya misalkan saya buatkan 1. Kemudian gitu. Pas ya. Border aja deh dulu 1. Ini belum muncul ya. Tampil border 1, kemudian cell padding 2, cell spacing 2, sorry, ini saya malah masukinnya di sini ya. Atasan ke jalan. Nah, di output ya. Di dalam tabel outputnya. Nah, seperti ini ya. Teruskan aja terus. Pencatatan. Oke. Nah, gini ya. Coba kita masukkan misalkan Adam. Name-nya. Kemudian di sini Bekasi. Simpan. Nah, ini ya. Tampil di bagian sini nih ya. Nantinya untuk menampilkan data inputan biasanya seperti ini ya. Modelnya kita input dari form, kemudian kita tampilkan. Tapi cuman perbedaannya kalau sekarang kan hanya input dan output saja.
Nah, kalau nanti kan kita coba menghubungkan ke dalam database, ya kan, kemudian bagaimana caranya agar dari dalam database ini kita query kan, ya kan, kita tampilkan ya, ke dalam suatu interface ya, program yang nantinya rekan mahasiswa buat, begitu ya. Sebenarnya ini adalah pemahaman dasar saja yang terkait dengan penggunaan PHP. Nah, seperti biasa, nanti rekan mahasiswa bisa pelajari di W3 School. Ya, di W3 School ini banyak sekali ya tutorialnya. Nah, di sini bisa coba rekan mahasiswa pelajari mengenai PHP. PHP mana PHP? Learn PHP. Nah, di sini biasa ya. Ini kita bisa juga mempelajari mengenai if dan else, ya kan, switch and case. Ya. Nah, ini kan runningnya gitu kan ya. Secara Nah, di sini juga bisa kita kombinasikan ya. Kemudian bisa menggunakan validation form. Ya, untuk validation biasanya kita menggunakan require. Ya. Terus potongan rabat itu kalau kita membeli barang jumlah banyak itu ada potongan lain selain dari. Sebenarnya ini nanti kita coba untuk menggunakannya. Kemudian di sini ada biaya require. Biaya angkut itu ini bisa atau untuk validasi ya. Menambah harga pokok gitu ya. Kalau kita misalkan gini, kita beli ini seperti ini. Di barangnya di pasar baru. Kita submit. Kemudian nggak bisa. Jadi di sini ada require. Ini kita juga bisa menggunakan PHP, tapi yang lebih enak itu ya kita gunakan JavaScript ya untuk melakukan fungsi require di sini. Begitu. Diperbolehkan menambah harga pokok. Silakanlah ya, intinya di sini banyak sekali ya, ada terkait dengan array, dan pahami dulu konsepnya. Nah, nanti sebelum rekan mahasiswa mengimplementasikan atau membuatnya. Nah, ini ya contoh inputnya ada di sini, kemudian ada insert multiple. Nah, ini bisa lebih dari satu inputan, kemudian ada select data. Kemudian ditambah pembelian barang. Select data, nah bagaimana kita menampilkan nomor rows gitu kan. Kita menggunakan page assault, atau kita juga bisa menggunakan risk array dan lain sebagainya. Kemudian itu dikurangi dengan kemudian karena harus dikembalikan. Oke, rekan mahasiswa, mungkin sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita terkait dengan pengenalan PHP dan belajar mengenai komponen input dan output. Nah, untuk sekarang ini saya hanya menjelaskan mengenai dasar-dasarnya dulu. Nanti mungkin setelah UTS akan ada dasar lagi, dan sisanya nanti kita akan coba sama-sama buatkan atau kita ramu dalam satu project ya. Dan project tersebut nanti rekan mahasiswa bisa disesuaikan ya dengan topik atau tema rekan mahasiswa masing-masing. Oke, terima kasih. Saya Bayu Prianta, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Ya, antara 200 meter.